Welcome to Novel Update. Kalian mau menyerah atau enggak? Tanya Lari yang berdiri dengan gagah. Aura yang dipancarkannya sangat kuat. Saat ini, Derek juga maju selangkah dan berdiri sejajar dengan Lari. Kemudian dia berkata, "Hari, jangan melewati batas." Apabila kehadiran Derek tidak cukup untuk menakutkan Hari, dengan adanya dukungan dari pemimpin dunia persilatan, kekuatan mereka sudah cukup untuk membuat Hari ketakutan. Tampaknya Hari akan mengalami kesulitan. Dua tokoh besar ini bekerja sama. Lantas siapa yang sanggup menghadapi mereka? Aku sungguh nggak menyangka bahwa keluarga Konata memiliki relasi sehebat ini. Bisa-bisanya mereka mampu membuat Hari terjebak dalam situasi yang sulit. Melihat kedua belah pihak yang siap berkonfrontasi, para tamu undangan tak kuasa berkomentar di belakang. Tidak dapat disangkal, Hari adalah individu yang sangat berbakat dan memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan ketika Hari merusak acara ulang tahun Kevin secara terang-terangan, tidak ada yang berani menghentikannya. Akan tetapi dengan tekanan ganda dari Derek dan Lari, sosok sekuat apapun tetap harus tunduk. Saat ini ekspresi Hari perlahan berubah menjadi dingin. Lalu dia berkata, "Sepertinya kalian bertekad untuk berseteru denganku hari ini, tapi ingin membuatku mundur mungkin gak akan semudah itu." Hari mampu menduduki jabatan tinggi di usia yang masih muda. Lantas bagaimana mungkin dia tidak memiliki relasi yang kuat? Orang bijak tahu kapan harus mundur, apalagi melawan harus bukanlah pilihan yang cerdas. Timpal Derek dengan tenang. "Jadi kalian ingin menekanku dengan kekuatan? Oke, kita lihat saja siapa yang akan ditekan." Usai mengatakan itu, Hari tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan. Tidak lama kemudian terdengar langkah kaki yang teratur di luar pintu. Suara itu makin mendekat dan menghasilkan bunyi yang menggemparkan semuanya. Kemudian kepala pelayan keluarga Konata tiba-tiba masuk dengan ekspresi cemas. Dia menatap ke arah Kevin sembari berseru, "Gawat Tuan Kevin, ada sekelompok lain yang menyerbu dari luar." Mendengar hal ini, Kevin mengerenyit dan segera bertanya, "Kelompok lain? Siapa yang memimpin kelompok itu?" "Akulah pemimpinnya." Suara yang lantang sontak terdengar. Seorang pria parubaya yang berpostur tegap dan berseragam militer. Terlihat pemimpin kelompoknya untuk memasuki ruangan dengan cepat. Saat melihat pria itu, ekspresi Derek agak berubah. Bahkan Lari yang berada di sampingnya juga terkejut. "Buset, bahkan sang panglima Wayne Malik juga datang. Astaga, itu benar-benar Pak Wayne. Ini akan menjadi masalah besar. Ya Tuhan, apa yang salah dengan hari ini? Mungkinkah para dewa sedang bertarung di atas sana, jadi kita terkena dampaknya?" Kehadiran Wayne membuat kerumunan lagi-lagi gempar. Dia adalah seorang panglima provinsi yang merupakan petinggi penegak hukum di wilayah tersebut. Wayne bahkan memiliki pangkat tingkat kedua. Di seluruh provinsi Narata, selain gubernur yang memegang kendali pemerintahan militer, tidak ada yang bisa menandingi Wayne. Dia adalah orang yang mempunyai wewenang sejati. Bahkan Derek pun mampu ditekan olehnya, sebab Wayne adalah seorang panglima, sementara Derek hanyalah seorang wakil panglima. Dari segi kekuasaan dan pengaruh, kesenjangan di antara mereka lumayan besar. Tidak disangka bahwa Hari ternyata bisa mengundang Pak Wayne. Situasinya akan menjadi rumit sekarang. Bagaimana ini? Semua persiapan sebelumnya akan sia-sia dengan kedatangan Wayne. Kedatangan Wayne membuat para anggota keluarga Konata sangat panik. Hari sendiri sudah menjadi lawan yang sulit. Kini dengan adanya dukungan dari Wayne, mereka akan menjadi aliansi yang sangat kuat. Keluarga Konata tengah berada dalam bahaya. Begitu Wayne muncul, dia langsung menargetkan Derek. Pria parubaya itu menunjukkan sikap yang mendominasi dan berbicara dengan nada tegas. "Pak Derek, Jenderal Harimau adalah pilar negara. Ada apa? Apa kamu ingin menyerangnya hari ini?" Derek hanya mengerenyit tanpa menjawab sepatah kata pun. Tingkatan pangkat memang mampu menekan orang. Derek dan Wayne selalu berselisih paham. Tetapi dia tetap harus tunduk pada Wayne yang berjabatan lebih tinggi darinya.
Wayne mengalihkan pandangannya lalu menatap ke arah Lari dan berbicara dengan nada yang masih termasuk sopan. Pak Lari, kamu dihormati oleh banyak orang dan aku juga sangat menghormatimu. Hari ini aku harap kamu bisa menghargaiku. Tentu saja, jika tidak terpaksa, Wayne tidak ingin berkonflik dengan tokoh sekuat Lari. Pak Wayne, apa kamu ingin membantu Hari? Tanya Lari sambil memicingkan matanya. Aku berteman baik dengan Jenderal Harimau, jadi tentu saja aku akan membantunya, tegas Wayne. 2 lawan 2, posisi kita seimbang, ucap Lari dengan acuh tak acuh. Akan tetapi Wayne malah berkata dengan makna mendalam. Pak Lari, mungkin situasi sekarang adalah 2 lawan 1. Kamu bisa bertanya pada Pak Derek apakah dia ingin terlibat dalam situasi ini? Lari memalingkan kepalanya dan mendapati Derek yang berekspresi pucat dan terdiam. Tampaknya dia sudah mengundurkan diri. Bagi Derek, dia masih bisa menghadapi Hari dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun jika ditambah dengan dukungan Wayne, itu akan menjadi hal yang sangat berbeda. Apalagi hubungannya dengan keluarga Konata tidak cukup kuat untuk mengorbankan masa depannya. Melihat Derek yang terdiam, wajah para anggota keluarga Konata sontak memucat. Jika Derek memilih untuk mundur, mereka akan berada dalam bahaya. Pak Kevin, aku terkesan dengan jebakanmu hari ini. Tapi sayangnya aku satu hal yang kamu lewatkan. Sekarang bagaimana kamu akan memilih? Tanya Hari yang menatap tajam ke arah Kevin. Dengan bantuan Wayne, Lari yang hanya sendirian tidak akan mampu menyelamatkan keluarga Konata. Sementara itu, Kevin juga tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengernyit dengan ekspresi tegang. Mungkinkah keluarganya harus tunduk pada keluarga Sunario hari ini? Jenderal Harimau, kita bisa membicarakannya baik-baik dan nggak perlu berkonflik seperti ini, ucap Juno yang mencoba meredakan situasi. Keunggulan tak lagi berpihak kepada keluarga Konata. Jika tidak ingin dihancurkan, mereka tentu harus tunduk. Hari menjawab dengan acuh tak acuh. Kita bisa membicarakannya baik-baik, tapi aku ingin menambahkan satu syarat sekarang. Apa syaratmu? Tanya Juno. Tiba-tiba Hari menunjuk ke arah Luther dan menyatakan permintaannya yang mengejutkan. Aku menginginkan nyawa bocah ini. Beraninya seorang rakyat jelata seperti Luther menantang keluarga Sunario. Dia tentu harus membayar harga yang mahal. Hari ini Hari akan mengambil tindakan tegas terhadap Luther, sekaligus memberikan peringatan untuk yang lain. Ini ekspresi Juno seketika menjadi tegang. Pandangannya secara refleks bergerak ke arah Kevin yang berdiri di samping. Dia masih diam dan entah apa yang sedang difikirkannya. Saat itu Bianca akhirnya tidak tahan lagi sehingga berkata, Hari, kamu jangan keterlaluan. Karena sudah melakukan kesalahan, maka harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Itu adalah pilihan kalian sendiri, ucap Hari dengan nada dingin. Kamu, Bianca yang berekspresi dingin tampak tak bisa berkata-kata. Di antara kerumunan, Queen tak kuasa menghela napas dan berkomentar. Sepertinya riwayat Luther benar-benar tamat kali ini. Beraninya dia menantang Jenderal Harimau. Inilah akibatnya, timpal Joel seraya tersenyum dingin. Sementara itu, Tyson berbicara dengan nada sinis. Pada akhirnya itu semua adalah kesalahannya sendiri. Hari, sepertinya kamu belum memiliki kemampuan untuk merenggut nyawaku, ucap Luther dengan ekspresi yang masih tenang. Kenapa? Apa kamu pikir masih ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini? Tanya Hari dengan nada dingin. Namun usai Hari berkata demikian, seorang pengawal tiba-tiba masuk dengan panik dan melaporkan. Pak Wayne, gawat, ada rombongan pasukan pengawal yang datang. Mendengar ini, Wayne berkata dengan serius. Untuk apa bereaksi begitu berlebihan? Apa kamu nggak melihat diriku dan Jenderal Harimau di sini? Jangankan rombongan pasukan, kalaupun yang datang adalah penguasa, tetap nggak ada gunanya. Usir saja mereka. Usir? Mereka nggak bisa diusir. Mereka adalah pengawal pribadi dari kantor gubernur. Jawab pengawal itu dengan ekspresi yang suram. Apa hebatnya pengawal pribadi dari kantor gubernur? Aku. Wayne tiba-tiba membeku di tengah kalimatnya seolah-olah ada seorang yang mencekiknya. Kantor gubernur?
pengawal pribadi, mungkinkah Yudi juga datang? Sebelum Wayne tersadar kembali, seorang tiba-tiba berjalan masuk. Dia adalah seorang pria paruh baya berpakaian tradisional. Pria itu memiliki penampilan yang gagah. Dia berdiri tegak dan memancarkan otoritas yang kuat. Ada aura penindasan yang kuat dalam setiap gerakan yang dilakukannya. Begitu melihat sosok Yudi, raut wajah Wayne sontak berubah. Lalu dia berkata, Tuan Yudi? Itu Tuan Yudi. Bisa-bisanya dia datang juga. Astaga, bahkan seorang gubernur pun datang. Apakah kiamat sudah dekat? Siapa sebenarnya orang itu? Bisa-bisanya dia mampu mendatangkan Tuan Yudi. Saat pria berpakaian tradisional itu memasuki ruangan, situasinya menjadi kacau balau. Perlu diketahui bahwa pria di hadapan mereka ini adalah seorang gubernur. Yudi adalah sosok yang memegang kendali penuh atas militer dan pemerintahan di seluruh provinsi Narata. Dia memiliki pangkat tingkat pertama. Yudi merupakan pejabat yang benar-benar memiliki kekuasaan besar. Dia cukup kuat untuk membuat seluruh provinsi ini gempar hanya dengan sebuah tindakan kecil. Jabatan panglima dan gelar jenderal harimau tidak cukup berarti di hadapannya. Kenapa Tuan Yudi bisa datang? Apakah dia diundang oleh Hari? Gawat, keluarga Konata benar-benar nggak bisa diselamatkan lagi kali ini. Tuan Yudi adalah pejabat nomor 1 di provinsi Narata. Siapa yang mampu melawannya? Kemunculan Yudi menyebabkan kehebohan di antara keluarga Konata. Satu persatu dari mereka terlihat putus asa dan ketakutan. Gubernur jelas adalah sosok yang tidak bisa dijangkau oleh keluarga Konata. Satu-satunya kemungkinan adalah Yudi juga merupakan bela bantuan yang didatangkan oleh Hari. Bukan hanya anggota keluarga Konata yang panik, bahkan Hari sendiri pun terkejut dan tampak kebingungan. Dia sepertinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Yudi. Saat melihat Yudi, Luther yang sedari tadi bersikap tenang kini tak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan sontak berkata, "Ternyata dia." Luther bukan terkejut karena jabatan Yudi, melainkan dia kebetulan mengenal orang itu. Dia adalah ayahnya Reina, Yudi Sanjaya. Beberapa hari yang lalu ketika mereka bertemu di rumah sakit, Luther tidak mengetahui identitas Yudi. Tidak disangka bahwa Yudi ternyata adalah seorang gubernur. Dia adalah pejabat puncak yang mengendalikan seluruh provinsi Narata. Kenapa Tuan Yudi bisa datang kemari? Setelah tertegun sejenak, Wayne bergegas menyambut kedatangan Yudi dengan senang hati. Sosok yang berada di hadapannya ini adalah atasannya. Wayne sepertinya berusaha. Aku mendengar barusan bahwa kamu ingin mengusir orang-orangku. Apakah itu benar? Tanya Yudi dengan acuh tak acuh. Wayne segera menjelaskan sambil tersenyum. Anda salah paham. Semua itu hanya kesalahpahaman. Nggak mungkin saya berani mengusir pengawal pribadi Tuan Yudi. Saya baru saja akan menyambut mereka. Yudi menatap sekeliling lalu bertanya, "Oh ya, jadi kenapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini?" Raut wajah Wayne tampak membeku. Dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Wayne tidak mungkin mengaku bahwa dirinya hendak membantu Hari untuk menekan keluarga Konata, bukan? "Tuan Yudi, ada apa Anda datang kemari?" tanya Hari yang hendak meredakan situasi. Akan tetapi Yudi malah berbalik bertanya, "Kenapa? Apa aku harus melaporkan padamu kemana aku harus akan pergi?" Hari tampak menunduk dan buru-buru menjelas. "Bukan, saya hanya merasa penasaran. Aku mendengar bahwa Tuan Kevin sedang merayakan ulang tahun hari ini. Jadi aku datang untuk memberikan ucapan selamat," jelas Yudi dengan suara lantang. Memberikan ucapan selamat, begitu kata-kata itu dilontarkan, semua orang sontak menatap ke arah Kevin. Apakah keluarga Konata memiliki hubungan dengan gubernur? Tak lama kemudian, Juno pun bertanya dengan suara yang terdengar gemetar. Kevin, benarkah Tuan Yudi datang atas undanganmu?" "Aku?" Kevin seketika tidak tahu harus berkata apa. Apabila memiliki kemampuan itu, bagaimana mungkin dia akan takut kepada keluarga Sunario? Namun perkataan Yudi tadi jelas sedang mendukung keluarga Konata. Dia benar-benar tidak paham siapa yang sebenarnya telah meminta bantuan Yudi untuk turun tangan. "Wayne, kamu seharusnya juga datang untuk memberikan ucapan selamat, kan?" tanya Yudi secara tiba-tiba.
Wayne tertegun sejenak, lalu menjawab sambil mengangguk. Oh iya benar, saya datang untuk memberikan ucapan selamat. Dengan adanya Yudi yang mendukung keluarga Konata, Wayne tidak berani bertindak macam-macam. Dia hanya bisa mengikuti arus dan menganggap tidak terjadi apapun. Setelah itu Yudi memandang ke arah Hari, lalu berbicara dengan nada penuh penekanan. Bagaimana denganmu, Tuan Yudi? Saya datang untuk merayakan ulang tahun dan juga menikah, jawab Hari dengan lugas. Mendengar jawaban Hari, Yudi pun bertanya lagi, menikah dengan siapa? Kamu akan menikah? Saya sudah lama bertunangan dengan Bianca dari keluarga Konata. Kebetulan hari ini adalah hari pelaksanaan janji pernikahan tersebut, jelas Hari. Oh, apa ada hal seperti ini? Yudi melirik ke arah Kevin. Memang sebelumnya ada pertunangan, tapi sekarang ada sedikit masalah. Jadi kita harus mempertimbangkan pertunangan ini lebih lama lagi, kata Kevin dengan jujur. Kalau ada masalah, duduk dan bicarakan dengan baik. Kenapa harus membuat suasananya menjadi begitu tegang? Kata Yudi dengan tidak puas. Bukan aku tidak mau membicarakannya dengan baik. Keluarga Konata yang tidak menghormatiku, kata Hari. Pernikahan adalah masalah persetujuan bersama. Kamu malah membawa pasukan dan memaksa pernikahan di depan umum. Bukankah ini tindakan pemaksaan? Teriak Bianca secara mendadak. Masalah pernikahan ini harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Kalau dia tidak bersedia menikahimu, kamu tidak bisa memaksanya, kata Yudi menyetujuinya. Mendengar perkataan itu, Hari mengernyitkan alisnya. Melihat tindakan Yudi, sepertinya dia telah memutuskan untuk berdiri di pihak keluarga Konata. Tuan Yudi, keluarga Konata sebenarnya sudah memberikan keuntungan apa kepadamu? Apa bersedia memberikan 10 kali lipat, kata Hari dengan legas. Lancang, ekspresi Yudi berubah dan berteriak. Hari, kamu menganggap aku ini apa? Penjabat korup atau pengkhianat? Tidak berani, Jenderal Hari hanya salah berbicara. Kata mohon Tuan Yudi mengampuni kesalahan ini. Kata Wayne buru-buru untuk meredakan situasinya. Dasar anak muda sombong, tidak tahu diri. Bawa orang-orangmu dan cepat pergi, teriak Yudi dengan keras. Yudi awalnya ingin memberikan sedikit harga diri kepada Hari. Tidak disangka Hari ini tidak menghargainya. Jenderal Hari, sudahlah, kalau ada masalah kita bicarakan lagi kelak, kata Wayne sambil terus memberikannya isyarat dengan mata. Di hadapan gubernur, Hari dan Wayne juga tidak berarti apa-apa. Hari mungkin memiliki bakat istimewa dan masa depan yang cerah. Namun saat ini dia masih belum cukup kuat untuk menentang Yudi. Tuan Yudi, kamu benar-benar ingin membela keluarga Konata, kata Hari sambil menyipitkan matanya. Benar, aku akan melindungi keluarga Konata. Kalau kalian merasa tidak puas, silahkan datang mencariku, kata Yudi dengan tegas. Begitu mendengar perkataan itu, semua anggota keluarga Konata merasa sangat senang, sedangkan ekspresi Hari berubah menjadi sangat muram. Hari tidak mengerti mengapa Yudi menantang keluarga Sunario demi keluarga Konata. Hari memang marah, tetapi saat ini dia hanya bisa mundur. Saat ini dia memang tidak bisa menantang Yudi yang merupakan pejabat kelas pertama dan memiliki kekuatan militer yang besar. Namun Hari yakin tidak butuh waktu lebih dari 5 tahun. Dia akan mencapai posisi yang tinggi dan membuat Yudi menyesal. Tuan Yudi, aku mengakui posisimu dalam pemerintahan memang tinggi, tetapi hidup ini tetap berjalan. Kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Hari menengus lalu membawa pasukannya yang besar itu pergi. Hari berpikir, seorang pria harus bersabar demi balas dendam. Suatu hari nanti dia pasti akan menundukkan Yudi. Tuan Yudi, anak muda terlalu gegabah. Anda jangan memasukkannya ke dalam hati. Saya pamit dulu. Setelah memberi salam, Wayne juga segera berjalan keluar. Tak bisa disangkal, Wayne dan Hari sudah menghadapi rintangan ini. Tuan Yudi memang luar biasa. Hanya beberapa kata saja sudah membuat Hari lari ketakutan. Tentu saja, seorang gubernur provinsi adalah pejabat besar yang memerintah wilayah. Bukan hanya sekedar reputasi saja.
Aku sangat iri dengan keluarga Konata bisa memiliki dukungan dari Tuan Yudi. Begitu hari pergi, pembicaraan di ruangan pesta itu menjadi makin intens. Siapa yang menyangka ini hanya sebuah pesta ulang tahun saja, malah bisa mengundang begitu banyak tokoh-tokoh besar pemerintah. Persaingan antara dua keluarga ini bisa diibaratkan sebagai pertarungan para dewa. Tuan Yudi, Pak Lari dan Pak Derik, terima kasih banyak untuk bantuan kalian. Keluarga Konata akan mengingat kebaikan kalian. Kevin melangkah maju dan memberi hormat kepada ketiga orang itu. Jika bukan karena ketiga tokoh besar ini yang membantu, hari ini keluarga Konata pasti akan hancur. Pak Kevin tidak usah begitu segan. Hari ini aku bisa datang ke sini karena ingin membalas budi, kata Yudi sambil tersenyum. Saat mengatakan itu, Yudi juga melirik Luther yang berada di samping. Balas budi? Kevin tertegun sejenak dan intinya merasa ragu. Yudi adalah seorang tokoh yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Siapa di keluarga Konata yang memiliki kemampuan untuk membuat tokoh sebesar itu berutang budi? Hehehe, kebetulan sekali. Aku juga sama seperti Tuan Yudi. Aku juga datang ke sini untuk membalas budi, kata Lari sambil tersenyum dan memegang jenggotnya. Hah? Kedua mata Kevin membelalak dan merasa makin ragu. Satunya adalah seorang gubernur dan satunya lagi ada tokoh besar dalam dunia persilatan. Siapa yang begitu luar biasa hingga bisa membuat dua tokoh besar ini berutang budi? Pak Kevin, selamat sudah mendapatkan seorang menantu yang baik. Keluarga Konata kelak akan merasa sangat beruntung, kata Yudi sambil tersenyum. Menantu? Pikiran Kevin tidak mengerti apa maksud Yudi. Kedua putrinya masih belum menikah. Dari mana datanya menantu ini? Tunggu sebentar, jangan-jangan menantu yang dimaksud Yudi ini adalah Luther. Saat memikirkan hal itu, Kevin merasa terkejut. Dia buru-buru melihat ke arah Luther dan menemukan ekspresi Luther terlihat tenang. Seolah-olah dia adalah seorang penonton yang tidak terlibat dalam pertarungan ini. Namun tindakan Luther itu membuatnya makin sulit ditebak. Jika dipikirkan baik-baik, sejak Luther menantang Hari, situasi di keluarga Konata baru mulai berbalik. Apakah anak muda di depannya ini yang benar-benar mengaruh peristiwa ini? Jika demikian, itu sungguh menakutkan. Pak Kevin, aku masih ada urusan, jadi tidak berlama-lama lagi di sini. Aku pamit dulu. Setelah menyapa, Yudi berbalik dan pergi. Dia tidak memberitahu identitas Luther karena khawatir akan membuat Luther terlibat dalam masalah. Terkadang ada saatnya untuk berhenti berbicara dan meninggalkan beberapa hal tidak diungkapkannya. Karena nggak ada masalah lagi, aku juga pergi saja. Lari menatap tajam Luther dan langsung pergi. Pak Kevin, sampai jumpa lagi. Derek memberi hormat lalu ikut meninggalkan tempat itu. Setelah para tokoh besar itu pergi, suasana di dalam ruangan pesta malah menjadi makin ramai. Para tamu terus membahas kejadian itu dan anggota keluarga Konata juga terus menebak siapa yang mengundang tokoh-tokoh besar itu. Ayah, tidak disangka kamu sangat terkenal hingga bisa mengundang Pak Lari dan Tuan Yudi. Benar-benar luar biasa. Bianca mendekati Kevin sambil tersenyum dan terlihat sangat berseri-seri. Dengan dua tokoh besar yang mendukung mereka, Hari pasti tidak akan berani memaksakannya untuk menikah lagi. Dia akhirnya sudah bebas juga. Kevin, kamu benar-benar hebat, kakak kagum kepadamu. Pada saat itu Jono dan kelompoknya juga mendekat. Mereka terlihat bangga dengan ekspresi gembira. Ada Yudi yang lari yang mendukung kelak keluarga Konata akan menjadi terkenal. Kak Juno, bukan aku. Aku tidak sehebat ini, kata Kevin sambil melenggangkan kepalanya dan tidak merasa bangga. Bukan kamu, jadi siapa? Juno tertegun sejenak dan merasa aneh. Aku juga sedang memikirkannya. Kevin mengelus dagunya dan terlihat ke arah Luther lagi. Lalu bertanya, Luther, apakah kamu tahu siapa yang begitu hebat? Luther membuka mulutnya, tetapi dia belum sempat berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang. Paman Kevin, tidak perlu menebaknya lagi. Orang itu adalah aku. Semua orang berbalik dan melihat Ivan yang berjalan mendekat dengan ekspresi angkuh. Ivan, apa kamu mengenal Tuan Yudi dan Pak Lari? Ekspresi Juno terlihat terkejut. Aku memang tidak mengenal keduanya, tapi mereka datang demi aku, kata Ivan dengan penuh percaya diri.
Oh, apa maksudmu? Juno tertegun sejenak. Aku berasal dari kavaleri harimau macan dan didukung Dewi Perang. Dua orang tadi pasti melihat potensi dan bakatku. Jadi mereka membantu, kata Ivan dengan bangga. Ternyata begitu, pantas saja Tuan Yudi begitu bersemangat. Ivan memang hebat bisa mendapat dukungan dari kedua tokoh besar itu. Kak Ivan, tidak disangka koneksimu begitu luas. Benar-benar luar biasa. Pada saat ini, semua orang memuji Ivan seolah-olah menganggapnya sebagai penyelamat mereka. Hahaha, putraku memang jenius. Billy tertawa dan merasa sangat bangga. Saat Pak Derek datang, Billy sudah melihat yang aneh. Namun Billy tidak menyangka potensi putranya begitu besar hingga bisa menarik perhatian Yudi dan lari. Aku merasa ada yang aneh dalam hal ini. Pengaruh Ivan sepertinya masih belum cukup untuk membuat Tuan Yudi begitu bersemangat, kata Bianca dengan penuh pertimbangan. Bianca sudah mengamati tadi. Dari awal hingga akhir, Yudi tidak pernah memandang Ivan sekalipun. Sepertinya kamu hanya iri. Ivan mendengus dan berkata, sudah nggak mampu, masih saja iri dengan Ivan. Benar-benar orang picik. Kalau kamu merasa nggak puas dengan Ivan, coba katakan di antara semua keturunan keluarga Konata, siapa yang bisa menandingi dia? Ini, Bianca terdiam sejenak. Jika dilihat dari kedudukannya, Ivan memang merupakan yang paling unggul di antara generasi muda keluarga mereka. Kenapa? Tidak bisa berkata-kata lagi kan? Apakah begitu sulit mengakui Ivan lebih unggul dari kamu? Ejek Ziona. Bianca, hari ini kamu bisa menghindari pernikahan ini karena memanfaatkan keberuntunganku. Jadi sebaiknya kamu lebih segan padaku, kata Ivan mulai menekankan dengan tegas. Mendengar perkataan itu, Bianca mengernyitkan alisnya. Ivan dan Ziona ini tampaknya bekerja sama untuk menekannya. Melihat Bianca dicemooh, Luther langsung merasa tidak senang. Memanfaatkan keberuntunganmu, keberuntungan apa yang kamu miliki? Dia adalah seorang gubernur dengan jabatan kelas pertama. Sedangkan kamu hanya seorang perwira militer kelas 6. Status kalian sangat berbeda. Kenapa kamu bisa berpikir dia datang hanya demi kamu? Kalau bukan demi aku, jadi demi kamu, kata Ivan dengan cuek. Tebakanmu benar, memang benar-benar demi aku, kata Luther sambil menganggukkan kepala. Begitu mendengar perkataan itu, semua orang tertegun sejenak, lalu tertawa berbahak-bahak, seolah-olah perkataan Luther hanya lelucon. Hahaha, apa kamu sudah gila? Berani-beraninya berkata seperti ini. Luther, kamu pikir semua ini siapa? Apa hakmu hingga bisa mengundang Tuan Yudi? Mungkin dia sudah mabuk sampai lupa siapa dirinya. Anggota keluarga Konata menunjukkan ekspresi jijik dan tatapan yang meremehkan. Seorang dokter biasa yang hidup mengandalkan wanita saja juga berani mengatakan kata-kata gila seperti ini. Luther, apa kamu benar-benar mengenal Tuan Yudi? Kata Bianca dengan bingung. Beberapa hari yang lalu aku menyelamatkan nyawa Bu Mary. Jadi Tuan Yudi berutang budi kepadaku, jawab Luther dengan jujur. Berutang budi padamu? Hehehe. Kamu benar-benar pandai membual. Siapa Tuan Yudi ini di wilayah militer? Ada begitu banyak dokter berpengalaman. Kenapa dia butuh seorang dokter biasa yang berpura-pura hebat seperti kamu? Kata Ivan sambil tersenyum sinis. Benar, kamu seharusnya tahu sejauh mana kemampuanmu. Berani sekali merasa sebanding dengan Tuan Yudi. Benar-benar tak tahu malu, kata Ziona dengan cuek. Perkataan Luther mengejutkan semua orang lagi. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Aku bukan hanya menyembuhkan penyakit Bu Mary. Aku juga menyelamatkan nyawa Pak Lari. Mendengar perkataan itu, orang-orang di sekitar tertawa makin keras. Seolah-olah perkataan Luther itu lelucon. Luther, maksudmu Pak Lari juga datang demi kamu, kata Ivan sambil tersenyum sinis. Tentu saja, kata Luther sambil menganggukkan kepalanya. Hahaha, Ivan tertawa berbahak-bahak. Luther, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Hari ini kamu benar-benar membuka mataku. Tidak punya kemampuan, tapi suka membual. Bianca, apa dia pria yang kamu pilih? Kata Ziona yang berada di samping dengan nada sinis. Ini adalah kesempatan bagus untuk mencemooh Bianca. Ziona tentu saja tidak akan melewatkannya. Benar-benar memalukan. Aku juga merasa cemas dengannya, kata Queen yang terus menggelengkan kepalanya di
tengah kerumunan itu. Sejujurnya aku sangat kagum kepadanya. Sudah berbohong, ekspresinya malah tidak berubah, kata Joel dengan ekspresi sinis. Orang yang tidak tahu diri dan licik adalah orang yang tak terkalahkan, kata Tyson sambil tersenyum sinis. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki apa-apa bisa mengenal tokoh besar seperti Larry? Apa begitu lucu? Tanya Luther dengan tenang. Kenapa tidak lucu? Pak Larry adalah tokoh besar dalam dunia persilatan dan pesilat ulung tingkat master. Kamu malah berkata kamu menyelamatkan nyawanya. Bukankah ini sebuah lelucon besar? Kata Ivan sambil tertawa berbahak-bahak. Nih, Luther tidak banyak berbicara dan langsung mengeluarkan sebuah token, lalu melemparkannya ke atas meja. Token itu berwarna perak dengan ukiran yang sangat halus di bagian depannya. Tertulis Hutomo. Ternyata itu adalah token tamu kehormatan dari keluarga Hutomo. Setelah melihat dengan seksama, senyuman semua orang langsung membeku. Bukankah kalian sangat suka tertawa? Aku ingin lihat kalian tertawa lagi. Tanya Luther yang membuat semua orang terkejut setelah melemparkan token itu. Ivan membeku dan mata Zona juga membelalak. Tyson, Joel, dan Quinn bahkan sampai tercengang. Tatapan semua orang terpaku kepada token berwarna perak yang berada di atas meja itu. Mata mereka tidak bisa berpaling, ekspresi mereka terkejut, dan tak ada senyuman di wajah mereka lagi. Token tamu kehormatan dari keluarga Hutomo adalah harta yang diidamkan begitu banyak orang. Memiliki token ini berarti dilindungi oleh keluarga Hutomo. Bahkan bisa langsung mengakses berbagai sumber daya dari keluarga Hutomo. Bisa dibilang token tamu kehormatan ini adalah barang yang sangat berharga. Masalahnya adalah mengapa token tamu kehormatan ini bisa berada di tangan Luther. Apakah Luther benar-benar telah menyelamatkan nyawa Pak Larry? Saat memikirkan ini, tatapan semua orang kepada Luther berubah drastis. Tidak mungkin. Kenapa bisa memiliki token tamu kehormatan dari keluarga Hutomo ini? Zona merasa terkejut dan bingung. Sulit untuk dipercaya dengan apa yang dia lihat. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Tidak ingin mengulanginya lagi, kata Luther dengan tenang. Jika Ivan dan Zona tidak terus-menerus sengaja mencemooh Bianca, Luther juga tidak akan mengeluarkan token itu. Zona, bagaimana? Apa ada masalah dengan pria yang aku pilih? Setelah mendapatkan keyakinan, Bianca tak bisa menahan diri untuk menyindir Ivan dan Zona kembali. Dia akhirnya bisa melampiaskan penghinaan dan tindasan yang diterimanya tadi. Kalian jangan terlalu bangga. Meskipun ada token tamu kehormatan, ini juga tidak berarti apapun, kata Zona dengan ekspresi muram. Ivan juga ikut berseru. Benar, dengan statusmu ini, bagaimana mungkin bisa memiliki token tamu kehormatan dari keluarga Hutomo? Menurutku token tamu kehormatan ini palsu. Palsu? Mendengar perkataan itu, semua orang saling memandang. Token tamu kehormatan ini mewakili martabat keluarga Hutomo. Siapapun yang berani pura-pura memilikinya sama saja dengan mencari mati sendiri. Mata Bianca melotot. Ivan, kamu jangan omong kosong. Semua orang bisa melihat dengan jelas lambang keluarga Hutomo yang terukir di atasnya. Bagaimana mungkin token ini palsu? Ivan berkata dengan angkuh. Apakah lambang keluarga tidak dapat dipalsukan? Ini hanya token perak biasa. Aku bisa dengan mudah membayar beberapa puluh juta untuk membuat token tiruan yang sama. Apa yang luar biasa dari token ini? Omong kosong. Siapa yang berani membuat tiruan token tamu kehormatan dari keluarga Hutomo? Kata Bianca berusaha berdebat. Anak ini berani sekali. Dia bahkan berani langsung menantang Hari. Membuat tiruan token hanya masalah sepele baginya, kata Ivan sambil tersenyum sinis. Omong kosong, apa kamu punya bukti? Teriak Bianca. Kamu ingin buktinya? Baiklah. Ivan mendengus, lalu mengambil token itu dari meja dan meremaskannya dengan keras. Terdengar suara retakan dan token perak itu langsung berubah bentuk menjadi sebuah gumpalan perak. Melihat kejadian itu, Luther mengernyitkan alisnya. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Bianca berubah. Ivan tidak memedulikan mereka dan langsung menunjukkan token yang sudah hancur ke hadapan semua orang. Semua orang tahu token tamu kehormatan dari keluarga Hutomo dibuat dari bahan khusus, tahan terhadap senjata tajam, dan tidak bisa dirusak oleh air ataupun api. Lihatlah token ini lagi, langsung hancur begitu diremas. Bagaimana mungkin ini adalah token asli?
Thanks for watching.